Hadis selanjutnya an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa asyara bis sababa wal wusta wa farraja bainahum. Kata Nabi, aku dan orang-orang yang merawat anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk. Enggak gini, tapi begini. Bukan begini, kalau begini jauh teman-teman. Atau aku dan anak orang yang mengasuh anak yatim ini kejauhan, begini. Saya ingin sampaikan, Anda tuh beribadah, jaminan pahala bisa membuat Anda masuk surga. Contoh haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur pasti pahalanya surga. Itu haji ibadah yang lama, ibadah yang mahal, ibadah yang capek, itu pasti jaminan surga. Tapi Anda harus tahu, masuk surganya sendiri. Orang yang menjaga anak yatim, merawat anak yatim, masuk surga bareng Nabi. Ya tentu beda. Anda kalau naik pesawat sesuai kemampuan Anda, sesuai uang yang Anda miliki untuk beli tiket, sesuai amal Anda. Tapi kalau Anda presiden, pesawatnya pasti pesawat terbaik. Dan di pesawat itu bukan hanya presiden, tapi orang-orang yang diajak sama presiden. Kalau presiden misalnya pengen ngajak tukang pijatnya, dia naik pesawat itu. Kok tukang pijat naik pesawat presidenan? Karena diajak oleh presiden. Misalnya presiden mau ke Surabaya naik kereta, pasti kereta terbaik. Di kereta itu bukan cuma presiden sendiri, walaupun kereta kepresidenan, tapi ada orang-orang yang diajak oleh presiden. Kalau presiden lagi gabut, misalnya ngajak ada tukang cilok, ayo ikut mas, ikut, bisa. Yang penting presiden ngajak. Sekarang amal kita bisa nggak mendapatkan privilege kemewahan seperti yang diterima Nabi? Tidak akan bisa. Tapi Allah dengan baik kasih cara kamu masuk surga dengan cara yang bergaya, elit, menyala. Bekerjalah dengan baik, cari rezeki halal, lalu bantu anak yatim. Anak yatim itu kalau diganggu orang nggak ada yang bela. Teman-temannya mau field trip di sekolah, dia minta uang ke siapa, bapaknya nggak ada. Lalu Anda datang, field tripnya berapa? 300.000. Ini ada uang, kamu bayar, kamu ikut. Ini tambahannya 100 buat jajan. Dia nggak punya ayah, tapi ada orang-orang yang Allah gerakkan, dan yang digerakkan Allah pasti kekasihnya, pasti. Tidak mungkin Allah menggerakkan orang yang tidak dekat. Maka orang-orang yang gampang memberikan bantuan pada anak yatim pasti disayang Allah. Entah amalnya apa, pasti sayang Allah. Dan kalau Allah sayang, masuk surga. Nanti diizinkan bareng Nabi. Asik ya Allah, masuk surga bareng Nabi. Nggak kebayang gitu. Nggak kebayang kayak apa enaknya. Amal kita dikit. Saya kalau boleh membahagiakan diri di depan Anda, ya saya juga punya orang-orang yang saya biayai kuliah, biayai sekolah, nyari duit sekuat-kuatnya, nyari duit supaya bisa nyantuni anak yatim. Di akhirat nanti gampang, orang lagi heboh misalnya nyari, bingung tentang amalnya, lalu nyari syafaat, saya langsung misi mas, saya akan ketemu Nabi, alhamdulillah saya bisa nyantunin anak yatim segini. Orang lagi repot dihisap, saya enggak, ngintilin Nabi aja. Nabi jalan, saya ikut di belakangnya. Nabi ke samping, saya ikut. Kan syaratnya harus wakafilul yatim. Buat apa kita kerja keras? Ya supaya hidup kita tercukupi, keluarga kita bahagia, bisa beraktivitas, bisa beramal, tapi di waktu yang sama bisa bantu orang. Maka ciri ulama yang baik, kantongnya bolong. Artinya dia dapat uang, habis itu keluar lagi buat yang lain. Ciri ulama yang sebenarnya nggak pantas jadi ulama adalah ulama yang kantongnya dijahit. Uang masuk nggak keluar-keluar, tahu-tahu jadi rumah besar. Emang nggak boleh punya rumah besar? Boleh, tapi dermawannya juga harus besar. Gitu kira-kira ya. Jangan salah paham lalu kita jadi orang miskin aja sayang Tuhan. Jangan, jadilah orang yang menyantuni orang miskin, disayang Tuhan. Nah itu kalau nanti mau masuk surga dengan bergaya menyala, ya dengan cara ikutan Nabi. Gampang ternyata menjadi penyantun anak yatim. Teman-teman sekalian, paradigmanya dibalik deh. Anda nanti akan menikah. Ini yang belum nikah, yang bapak-bapak yang udah menikah jangan, saya menikah lagi. Bukan. Ini yang muda-muda nih Pak. Anda akan menikah, dan ketika Anda punya anak, Anda akan berupaya membahagiakan anak.
Masalahnya siapa yang jamin Anda bisa hidup membersamai mereka? Banyak orang yang pengen bersama anaknya baru usia SD dia meninggal. Ketika Anda ditanya, apa yang kamu inginkan sebelum kamu mati? Ya, saya rela mati, tapi tolong pastikan anak saya dijaga, anak saya bisa hidup dengan baik. Sebenarnya membela anak yatim itu juga buat kita juga, sehingga kalau kita mati, orang juga nggak berat membela anak kita. Jadi bukan paradigmanya nih, kok kayaknya agama memberatkan lah. Kalau nanti dari kita sendiri yang punya anak yatim, kan orang-orang yang tergerak dengan ayat ini, sehingga anak kita pasti dijaga hidupnya, dirawat, dibiayai. Nah sekarang kasusnya belum begitu, kasusnya kita yang hidup, anak yatimnya ada, kita lakukan itu, sehingga kalau nanti kejadian, anak kita akan ada yang jaga. Tenang saja. Saya sedikit melebar sedikit teman-teman, tentang anak yatim itu asik banget. Nabi Musa itu disuruh bertemu dengan abdan min ibadina. Aduh, ini perintah yang bagi saya itu capek banget. Mungkin malaikat datang ya, Musa kamu cari deh orang. Nggak dikasih nama, nggak dikasih tempat, cuma dikasih tahu nanti pertemuan 2 arus laut. Itu kayak Anda nyari orang. Mas, saya nyari orang, siapa namanya? Aduh, saya nggak punya nama. Ciri-cirinya saya juga nggak tahu. Cuma yang saya tahu tuh pertemuan 2 laut. Ya, itu kayak kalau saya ada di situ, ya saya nanya, apa sih namanya gitu, nggak dikasih. Melalui perjalanan yang meletihkan, endingnya di mana? Endingnya adalah masuk ke perkampungan, minta sekedar izin untuk beristirahat, nggak boleh. Dalam kondisi lapar dan letih, ada bangunan mau rubuh, dibetulin. Nabi Musa kemudian tanya, kenapa sih kita lagi capek begini malah kerja? Padahal kita minta izin nginep aja nggak boleh. Amal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma solihah. Bangunan ini di bawahnya ada harta yang punya anak yatim. Kalau bangunnya rubuh, hartanya muncul, diambil orang, dia tidak bisa membela haknya. Tapi kalau kita tegakkan lagi sampai 10 tahun, nanti pas usia 17 tahun, bangunannya rubuh, dia sudah kuat, dia bisa menjaga, membela haknya. Anda tahu, Allah nyuruh nabi yang sangat mulia namanya Musa. Ingat, Nabi Musa itu keren. Satu-satunya nabi yang diajak ngobrol sama Allah itu. Wa kallamallahu Musa taklima. Udah gitu ngobrolnya nggak penting-penting amat lagi. Ngobrolin masalah tongkat. Wa matilka biyaminika ya Musa. Anda tuh kalau udah akrab ngomongnya nggak pernah penting. Ngomong hal-hal sepele, ini udah akrab banget ini. Nabi Musa jawabnya, qala ya asoy atawakkau 'alaiha wa husbiya ala ghanami. Ini tongkat Allah buat gembala kambing, wal ya fiha maribu ukhra. Kalau sekarang mungkin buat ganti bohlam lampu kalau rusak, buat ngusir kucing yang BAB sembarangan, misalnya kayak gitu. Nabi Musa disuruh Allah melakukan perjalanan yang meletihkan. Tujuan akhirnya apa? Membetulkan bangunan li gulamaini yatimaini. Nabi aja harus begitu. Hebat banget pembelaan kita pada agama kita pada anak yatim. Niatkan diri Anda dan saya juga masih sampai sekarang, Tuhan saya minta rezeki yang banyak. Saya bisa jalan-jalan, saya bisa ini, bisa itu, tapi saya pengen sekali menjadi penyantun, menjaga anak yatim. Alhamdulillah tercapai, banyak yang dikuliahkan, disekolahkan. Duitnya dari mana? Duitnya duit mereka kok, cuma lewat saya, masuk kantong saya bolong, kira-kira seperti itu. Anda juga punya niat kayak gitu. Settingannya nanti dibalik, kebetulan kita yang meninggal, anak kita yatim, orang akan digerakkan oleh Allah untuk menjaga anak kita. Sebagaimana Nabi Musa digerakkan Allah untuk melakukan perjalanan jauh, cuma untuk menjaga anak yatim 2, wa kana abuhuma solihah. Karena itu jadilah orang soleh dengan cara menyantuni anak yatim, sehingga kalau Anda meninggal, anak Anda ada yang jaga. Saya semangat banget masalah kayak gini. Agama kita ngurus begitu teman-teman. Ya Allah, Masya Allah ya.